Setelah mendapat kecaman dari berbagai pihak, jasa penyelenggara pernikahan Aisyah Wedding akhirnya dilaporkan ke polisi. Selain KPAI, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Milenial Indonesia melaporkan WO tersebut atas dasar mempromosikan pernikahan dini dengan unsur diskriminasi terhadap perempuan. Dengan membawa sejumlah barang bukti, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Milenial Indonesia mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Kedatangan mereka untuk melaporkan penyelenggara pernikahan Aisyah Wedding. Aisyah Wedding dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Iklan yang ditampilkan Aisyah Wedding dinilai telah mempromosikan pernikahan dini dan memiliki unsur diskriminasi terhadap perempuan. Nah, itu kita dapatkan dari selembaran yang mereka bagikan secara ilegal kalau menurut kami, karena tidak melalui izin yang resmi. Terus kemudian kami mendalami, membuka web terkait, yaitu aisyahwedding.com. Nah, di sana ada anjuran-anjuran tentang menikahkan atau mewajibkan anak perempuan menikah di usia 12 tahun sampai 21 tahun. Jasa penyelenggara pernikahan Aisyah Wedding menghebohkan dunia maya karena menganjurkan pernikahan dini terhadap perempuan muslim. Di situsnya, WO ini menganjurkan perempuan menikah pada usia 12 hingga 21 tahun. Tidak hanya itu, Aisyah Wedding juga menganjurkan menikah siri walaupun tidak diakui negara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia akhirnya turun tangan dan melaporkan Aisyah Wedding ke Mabes Polri. Kita minta kepada Mabes Polri, kita sudah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait informasi yang beredar baik di media maya maupun di flyer-flyer yang itu sudah menyebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ajakan ini sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan yang terbaru, ya, Undang-Undang 16 tahun 2019, revisi Undang-Undang tahun 71, di mana syarat menikah itu adalah usia 19 tahun. Sementara setelah mendapat kecaman dari warganet, situs aisyahwedding.com kini tak bisa diakses. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, jasa penyedia pernikahan ini memang kontroversial karena memang biasanya batas untuk menikah itu adalah 19 tahun. Di bawah itu tergolong dalam pernikahan di bawah umur. Tapi kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama praktisi hukum Bapak Noviar Irianto. Selamat siang Pak Noviar. Selamat siang Mbak. Baik, Pak Noviar, sebenarnya bagaimana sih Pak Undang-Undang Perkawinan ini? Apakah memang tidak dibenarkan di bawah 19 tahun untuk melakukan pernikahan? Sebenarnya dengan Undang-Undang Pernikahan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebenarnya memang sudah ditentukan yang awalnya usia perempuan itu 16 tahun menjadi 19 tahun. Undang-undang ini adalah implementasi dari amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi, supaya untuk tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita, sehingga harus 19 tahun. Namun di sini ada penyimpangannya di ayat 2, yaitu orang tua itu dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan dasar yang sangat mendesak bahasanya. Nah, di sini berarti adalah peran orang tua yang bisa meminta dispensasi apabila ada anaknya yang ingin menikah di bawah usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Artinya memang ada peluang untuk menikahkan seorang anak di usia di bawah 19 tahun, tapi dengan syarat tertentu, yaitu ada hal yang sangat mendesak. Seperti apa, Pak? Kenapa? Yang mendesak itu seperti apa? Di dalam undang-undang di sini memang tidak diatur secara tegas dalam penjelasannya apa yang disebut dengan mendesak, karena itu harus dimintakan ke pengadilan. Nah, pengadilan itu mendengar kedua orang tuanya apa yang disebut dengan mendesak, kemudian harus bisa dibuktikan, dan juga harus dihadirkan saksi hal-hal yang disebut dengan keadaan yang mendesak ini. Nah, kalau jadi memang diperkenankan namun dengan syarat yang sangat ketat. Nah, kalau secara undang-undang seperti itu, jadi Aisyah Wedding ini sebenarnya melanggar atau tidak Pak, jika ternyata membuat hal seperti itu di websitenya kalau dari segi umur? Nah, jadi begini, Aisyah Wedding ini mencoba mengganti peran orang tua jadinya. Padahal kan amanah undang-undang adalah orang tua dapat meminta dispensasi.
Nah, ketika Aisyah Wedding ini menyarankan, menganjurkan, dan sebagainya, maka dia mencoba memaksakan diri untuk mengganti peran orang tua ini. Apalagi kalau narasi-narasi yang saya lihat ini adalah bukan ditujukan kepada orang tua, tapi kepada orang yang ingin menikah, yaitu anak-anak usia di bawah 19 tahun. Nah, inilah yang sebenarnya bisa dikategorikan melanggar, karena di Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua itu diwajibkan untuk mencegah adanya usia pernikahan dini. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan pasal pelarangannya, itu bisa dianggap diskriminatif. Sehingga memang betul, ini bisa dikaitkan dengan adanya anjuran dan saran yang memang bisa menyesatkan gitu. Karena di pengadilan sendiri belum tentu bisa diterima yang disebut dengan alasan mendesak itu. Tapi ini orang tua yang harus menganjurkan, yang meminta dispensasi. Baik, berarti jika ada orang tua yang anaknya berusia 12 atau 15 tahun lah misalnya menggunakan jasa ini, berarti dia juga bisa terkena jeratan melanggar hukum ya? Begini, ini kan tergantung dari pengadilan, apakah mengabulkan atau tidak. Apakah dia menggunakan jasa Aisyah Wedding atau tidak, tapi tetap dia harus dalam pernikahan usia dini, itu mutlak wajib mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Sehingga ketika orang tua itu mengajukan dan setuju pengadilan, maka nggak jadi masalah. Karena sudah ada persetujuan yang sudah diamanahkan oleh undang-undang yang disebut dengan dispensasi ini. Jadi kuncinya adalah orang tua yang mengajukan, memohon dispensasi terhadap pasal 7 ayat 1, yang amanahnya adalah wajib usia 19 tahun. Ketika anaknya di bawah itu, dia mengajukan dispensasi ke pengadilan. Nah, kalau pengadilan akhirnya menerima alasan-alasan yang disebut dengan mendesak itu, kemudian mempertimbangkan bukti dan saksi-saksinya, maka orang tua tidak bisa dipersalahkan. Baik, lalu Aisyah Wedding ini bisa dikenakan dengan undang-undang apa, Pak? Apakah undang-undang pernikahan anak di bawah umur tadi atau mungkin undang-undang ITE yang karena ini informasinya perlu divalidasi lagi? Betul. Kalau misalnya narasi-narasi yang disampaikan, mohon maaf saya tidak melihat secara detail websitenya, tapi kalau saya baca di beberapa berita, ketika dia menganjurkan dan meminta supaya wanita usia 12 sampai 21 tahun untuk segera menikah, ya mohon maaf lagi-lagi dengan dengan narasi yang memang keagamaan misalnya ya. Nah, ini kan anjuran, saran, kemudian ya, yang bisa dibilang menyesatkan. Karena di dalam undang-undang perkawinan tidak begitu bunyinya. Di undang-undang perkawinan sudah mutlak harus minimal 19 tahun. Diperbolehkan dengan syarat orang tua mengajukan dispensasi. Kalau dia berperan selayaknya sebagai orang tua dari semua anak-anak ini, maka ini menyesatkan. Kan bisa saja timbul dari, apalagi sekarang dunia ini dunia digital ya, semua bisa melihat, anak-anak kita bisa melihat. Kemudian dia meminta kepada orang tuanya, ini kan bahaya hanya karena melihat dari narasi-narasi yang disampaikan oleh si Aisyah Wedding ini. Dan saya pikir ini bisa melanggar ketentuan undang-undang perkawinan dan termasuk juga undang-undang perlindungan anak. Karena di undang-undang perlindungan anak jelas menyebutkan bahwa orang tua itu wajib mencegah adanya pernikahan anak. Baik, Pak Noviar. Dan tidak boleh ada diskriminatif di pasal 76 kalau nggak salah. Baik, Pak Noviar. Apa sebenarnya dampak terburuk bagi anak jika dinikahkan pada usia dini ini, sekaligus mengedukasi orang tua di sana agar tidak terjerat dalam jasa-jasa pernikahan usia dini seperti ini? Ya, tentunya di sini adalah kalau kita baca di amanah undang-undang perbaruan yang undang-undang perkawinan, Mahkamah Konstitusi itu sudah melihat bahwa apabila ada, kenapa ditentukan 19 tahun, itu untuk menjaga tumbuh kembangnya, kesempatan dia untuk belajar. Dan ini nggak main-main negara untuk melakukan perubahan undang-undang perkawinan yang tadinya, undang-undang perkawinan itu tahun 74, Mbak, nomor 1. Itu baru dirubah tahun 2019. Bayang, sangat rentang yang sangat jauh. Dan ini yang diubah adalah pasal 7 mengenai batas usia yang tadinya 16 menjadi 19 untuk perempuan. Di dalam pertimbangan dan penjelasan di undang-undang perkawinan terbaru ini adalah itu dengan tujuan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak, untuk memberikan kesempatan pendidikan, untuk memberikan kesempatan untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi jelas ini bisa merusak tumbuh kembang anak-anak kita di Indonesia ini gitu. Baik, kita nantikan bagaimana nanti ujung dari kasus polemik pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur ini. Terima kasih Pak Noviar Irianto, praktisi hukum, telah bergabung bersama kami di iNews Siang.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana kasus penusukan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya ditelusuri pihak berwajib. Pada peristiwa tersebut, pelaku juga menusuk seorang petugas keamanan. PLT Kadis Parekraf DKI Jakarta Gumilar Ekalaya Rabu siang ditusuk orang tak dikenal di kantornya di kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial RH berpura-pura menjadi tamu dan bertemu dengan korban di lantai 2 gedung. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan pisau dan menusuk paha korban. Saat berupaya kabur, pelaku kembali menusuk petugas keamanan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku beraksi seorang diri. Siang tadi kita mendapatkan informasi ada salah satu pejabat di Pemprov yang mengalami penganiayaan dengan cara ditusuk. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kita sedang melengkapi bukti-bukti dari mulai pemeriksaan hingga permohonan visum ya hasil luka. Sementara itu ya. Pelaku berapa orang kan? 1 orang. Kedua korban hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Barang bukti senjata tajam dan tersangka saat ini berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar tenggelam saat bermain di air terjun Pumbunga di Maros, Sulawesi Selatan. 1 orang tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.